Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi awalan bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahul azim. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Syukur kita yang tak terhingga kepada Allah. Sampai saat dan detik ini Allah masih berikan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung rangkaian bilangan dan jumlahnya. Walau kita bisa bikin alat hitung yang paling canggih, namun alat hitung itu tak mampu menghitung nikmat Allah. Nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta, emas dan permata serta dunia. Karena bila nikmat-nikmat Allah itu hilang, tak ada yang bisa menggantikannya. Mata yang kita bisa memandang segala sesuatu, kalau kornea kita, mata kita sudah diangkat oleh Allah, rusaklah dia. Tak ada satu rumah sakit pun yang bisa menggantikannya. Pendengaran kalau sudah hilang dari diri kita, tidak akan ada alat dengar apapun yang bisa menggantikan pendengaran kita. Darah kita yang mengalir kalau waktunya sudah membeku, tak ada obat dokter manapun yang bisa mencairkannya. Jantung yang berdenyut memompahkan darah ke seluruh tubuh, kalau dia sudah rusak, tak ada rumah sakit jantung manapun yang bisa menggantikannya. Tidak ada nilai kalau orang bisa membeli pesawat, orang bisa membeli mobil yang mahal sekalipun, kita bercak kagum karena kita belum punya, mereka sudah punya. Kita bilang ini yang beli pasti punya duit banyak, berapa harganya? Kita tahu miliaran. Kalau masih ada orang yang mampu beli, kapal itu murah nilainya. Mobil itu murah. Kenapa? Karena masih ada yang kuat beli, saudara sekalian. Tapi kalau jantung, organ tubuh yang Allah kasih, tak ada manusia yang bisa memproduknya. Oleh karena syukur itulah
merupakan satu tanda pengabdian kita kepada Allah atas nikmat ini. Maka duduk bersimpuhnya kita di sini, kita tinggalkan kesibukan kita yang di bengkel, yang di kantor, yang di warung, yang di pasar, yang di jalan, semuanya berhenti beraktivitas, datang ke masjid. Itu yang Allah bilang, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang paling baik. Siapa yang bilang itu? Allah yang menciptakan diri kita dan alam semesta. Semogalah kita menjadi orang yang takwa, dengan kita menjalankan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dengan demikian Allah akan selamatkan kita dunia sampai ke negeri akhiratnya nanti. Amin. Allahumma amin. Ibadallah, Nabi berdakwah tidak lama, 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selesai tugas Nabi. Yang 13 tahun Nabi di Mekah, fokus Nabi hanyalah ngajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Karena orang-orang Arab saat itu sudah mulai lepas dari tali Allah. Mereka sudah kembali kepada kekafiran. Ajaran-ajaran Isa alaihissalam, Nabi Allah, sudah ditinggalkan oleh mereka. Mereka sembah Tuhan-Tuhan yang mereka bikin sendiri, Lata yang mereka kasih nama, Uzza, Hubbal, Manat, dan apalagi yang mereka namakan, semuanya itu sebagai Tuhan dan sembahan mereka. 500 tahun terpautnya antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kekafiran, kekufuran sudah kembali menyeruak ke dalam hati mereka. Ibadallah, berat tugas Nabi untuk membersihkan hati yang sudah begitu karat, tidak kenal dengan Allah. Ka'bah memang ada, mereka tahu itu suci, tapi mereka tanamkan di situ, di sekeliling Ka'bah 360 patung-patung yang mereka sembah. Bukan Tuhannya Ka'bah, tapi Tuhan mereka yang mereka bikin. Oleh karena ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi, qul huwallahu ahad. Qul, Allah katakan kepada Nabi, katakan ya Muhammad kepada mereka, Allahu ahad, Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat berlindung, tempat meminta. Lam yalid walam yulad, Allah tidak lahir dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak setara dengan apapun. Nabi panggil mereka, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sulit mereka untuk diajak kembali. Akhirnya dakwah Nabi mulai termakan juga oleh orang-orang Mekah. Sedikit-sedikit mereka masuk kepada apa yang diajarkan Nabi. Tapi akhirnya tercium juga orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy. Mereka begitu garang dan gusar karena Nabi Muhammad menyiarkan dan membawakan agama baru menurut mereka. Akhirnya mereka datang ke rumah pamannya Nabi Abu Thalib, karena Nabi tinggal di rumah pamannya, ingin jumpa dengan Nabi Muhammad. Ketika sampai di rumah Abu Thalib, Nabi tidak ada di tempat. Disampaikanlah apa yang mereka inginkan untuk Muhammad itu. Lantas Abu Thalib dibilangkan oleh mereka, ya Abu Thalib, kasih tahu anak keponakanmu, mau apa dia? Asal dia jangan sebarkan agama yang baru ini, ajak mereka untuk menuhankan Allah. Karena
Mereka takut kacau negeri ini kalau Islam datang. Tuhan mereka akan hancur semua kalau Islam datang. Akhirnya Nabi disampaikan lewat pamannya, mau apa Muhammad? Mau harta? Dia akan jadi orang yang paling kaya di Mekah ini. Mau kedudukan, jabatan? Dia paling tinggi, kami angkat jadi pemimpin kami. Dia mau wanita, perempuan mana yang dia pengen, kami bawakan kepadanya. Ketika mereka sudah pergi, Nabi Muhammad datang, disampaikannya itu kepada ponakannya ini. Apa jawaban Nabi seketika itu? Nabi jawab dengan lugas dan tegas. Nabi sendiri, Nabi anak muda, mereka para pemimpin-pemimpin Quraisy yang ditakuti. Apa mereka katakan? Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuh hatta yuzhirahu Allah aw ahlaka dunahu. Begitu lugas jawaban Nabi, pemegang teguh kalimatullah. Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa ala yamini, meskipun mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, matahari simbol kekayaan dan kekuatan, kedudukan, wal qamara ala yasari, dan mereka mampu meletakkan bulan di tangan kiriku, bulan itu perempuan cantik, ala an atruka hadzal amr, untuk supaya aku berhenti siarkan agama Allah ini, ma taraktu wahai paman, tidak sekali-kali aku tinggalkan ini, hatta yuzhirahullah aw akhlaqadunahu, sampai Islam itu tersebar atau aku mati memperjuangkan Islam ini. Begitu hebatnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, apa sampai di situ ujian yang begini berat untuk Nabi? Tidak. Semakin banyak pengikut Nabi, dakwah dari sirri, dakwah dari sembunyi-sembunyi, door to door, sampai dakwah secara terang-terangan. Makin banyak pengikut Nabi, makin besar mereka. Bagaimana caranya? Yang dihadapi bangsa sendiri, yang dihadapi saudara sendiri. Lantas mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ayo kita berembuk. Bagaimana urusan kita? Masa kita orang sekampung begini saling bermusuhan soal ini? Bagaimana musyawarahnya? Begini saja Muhammad, supaya cari jalan tengahnya. Seminggu kami akan sembah Tuhanmu ya Muhammad, seminggu kamu sembah Tuhanku ya Muhammad. Begitulah cara berembuknya orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad tak jawab, yang jawab langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan ya Muhammad, ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'abiduna ma'abud, kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abadtum, aku tidak akan sembah apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma'abud, kamu juga jangan sembah apa yang kami sembah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala jawab, Nabi suruh sampaikan ini. Ini toleransi menurut Allah. Bagaimana ending akhir toleransinya ini? Lakum dinukum
bagimu agamamu, sembah Tuhanmu, jalankan syariat agamamu. Waliyadin, aku akan jalani dan aku akan sembah Tuhanku. Nggak usah berganti-ganti, nggak usah seminggu saya ke tempat kamu, nggak usah seminggu kamu ke tempat aku. Atas kata dasar toleransi. Oleh karena ini toleransi bukan begitu caranya. Toleransi saling menghargai, toleransi saling menjaga, bukan toleransi yang menyebabkan akidah kita jadi hancur. Sekarang ini kata-kata toleransi itu jadi remang-remang, seakan agama semuanya sama. Salah, itu salah. Kita ada batasan, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar, yang paling sempurna, agama Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang peluk selain agama Islam tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat dia akan jadi orang yang rugi. Ini kata Allah. Jadi orang Islam nggak boleh termakan. Ini orang Islam sekarang udah mulai. Nah, agama apa juga yang kamu pilih sama aja. Semua agama benar. A itu tidak, agama itu rusak. Karena yang dijejelin itu pengertian agama. Bukan itu kewajiban orang Islam. Kalau dia Muslim, fardu ain didik anaknya menjadi Muslim dan harus kenalkan Allah. Kalau kita nggak kenalkan Allah, kita akan sengsara dan rugi. Besok kalau kita tutup mata, semua tutup mata, yang ditanya bukan yang lain, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Kalau kita anggap agama itu sama semuanya, maka saudara sekalian, apa yang kita mau jawab? Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Ditanya Quran kita dan semuanya. Oleh karena itu, jangan kemakan dengan toleransi yang kebablasan. Jaga anak-anak kita supaya selamat dunia akhirat. Awalu, kata Nabi, awalu ma yata'allaku birrajuli ahluhu wa waladuhu fayuqifunahu wa yaquluna ya Rabbana khus bihaqqina minhu fa innahu ma'alamana malajana. Besok di hari mahsyar, yang minta tanggung jawab kepada seorang pemimpin rumah tangga, kepada ayahnya, siapa? Anak-anak kita yang menjadi tanggungan, istri kita yang menjadi tanggungan. Kalau tak kita ajarkan Islam benar kepada anak kita, besok anak kita tuding kita masuk surga, anak kita masuk neraka, anak kita tidak ridho. Mereka akan teriak, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khudz bihaqqina minhu, ambil hak kami atas orang tua kami. Kami gak reda masuk neraka, orang tua kami masuk surga. Kenapa? Fa innahu ma'allamana manajaduh. Karena kami gak dikasih tahu tentang persoalan akhirat ini, gak dikasih tahu, gak diajarin yang mana yang benar. Kami gak bisa ngaji, kami gak kenal Engkau ya Allah. Sekarang ayah kami, ibu kami yang enak-enak dalam surga, tarik. Kami tidak suka dan tidak senang, karena ini kewajiban mereka kepada kami. Oleh karena itu, ku anfusakum wa ahlikum Allah. Jaga didik dirimu dan anak-anakmu daripada sentuhan api neraka. Wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar.
Selamatkan anak-anak kita, selamatkan diri kita dunia dan akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hadamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانشر الجيوش المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين يا الله. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين يا الله. اللهم انصر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين الغاصبين يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والطاعون ما لا يكشفه غيره من بلدنا إندونيسيا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.